Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Mana tangannya? Shalom. Tepuk tangan dong. Haleluya. Oke adik-adik, teman-teman semuanya, kita hari ini bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa beribadah lagi, ketemu lagi di tempat ini. Siapa yang semangat memuji Tuhan hari ini? Ya, oke. Oke, kalau mau kita sungguh-sungguh lebih lagi setia sama Tuhan, ayo duduk tenang ya, seperti informasi tadi adik-adik ya. Oke. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan di tempat ini bersama dengan teman-teman kami, adik-adik kami di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita baca Mazmur 91. Doa Bapa kami, Ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karabalaya basya karabata karabalaya balaya balaya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Karabata karabalaya basya karabalaya balaya balaya-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat. Kita angkat tangan kita, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Rindu Kau selalu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuh suaranya teman-teman sendiri. Ku sembah, amin.
tempat ini Bapa. Biarlah penyembahan mereka Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Yes. Darabase karabata karabalaya balaya base karabalaya balaya. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Terus sekali lagi ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kira rabata karabalaya base karabalaya balaya 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 balaya. Haleluya, Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kira rabata karabalaya base karabalaya bu. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sembuhkan setiap kami, pulihkan setiap kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Berabalaya balaya base karabata karabalaya balaya balaya bu. Yesus. Haleluya. Kirarabata karabalaya base karabalaya balaya. Ayo adik-adik keluarkan suaramu, sembah Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kirarabata karabalaya base karabalaya baba. Kirarabata karabalaya base karabalaya babalaya baba. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Engkau besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Kira rabata karabalaya base karabata karabalaya balaya balaya bu. Haleluya, Yesus Tuhan. Ayo adik-adik angkat tangannya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ayo angkat tangannya adik-adik semuanya. Narabata karabalaya base karabalaya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar. Ayo adik-adik, sebab Kau besar. Mana tepuk tangannya? Perbuatanmu ajaib. Lebih lagi adik-adik, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Yesus. Yesus, berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik, kita baca Mazmur 91. Adik-adik, baca teks Mazmur 91 dengan sungguh-sungguh. Amin, amin. Ayo 1, 2, 3. Teksnya mana Kak? Tunggu ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo adik-adik angkat tangannya, kita berdoa untuk Indonesia. Oke, kita mau sama-sama berdoa buat bangsa kita Indonesia. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan, bangsa kami selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan, selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga Tuhan berterima kasih Tuhan untuk para pemimpin negeri kami Tuhan. Kiranya Tuhan para presiden dan juga wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat memimpin negeri kami dengan takut akan Engkau Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk segala bencana, sakit penyakit dan juga krisis ekonomi global untuk tidak melanda bangsa kami Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau Haleluya. naikkan lagu nih, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Dari ulang, betapa baiknya Engkau Tuhan, hati-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita mulai dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Oke. Selanjutnya kita memasuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Amin. Ayo silakan duduk adik-adik semuanya. Udah, ayo duduk di tempatnya. Sekarang kita siapkan persembahan kita ya adik-adik. Oke, silakan Kak Carmen berdoa. Ya adik-adik semua, sekarang saatnya kita memberi persembahan. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Yang gembira adalah obat, Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu adik-adik. Haleluya. Oke adik-adik, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, cuma 1-2 orang. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, mana tepuk tangannya dong? Ya, oke. Nah, good. Baru anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, adik-adik dan teman-teman semuanya, kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini seperti wanita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau lebih lagi Tuhan, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, untuk belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis
menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagi. Ayo adik-adik nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, yes Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup, demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi ya diri. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi. Mana suaranya adik-adik? Menangis di bawah kaki. Ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ayo adik-adik berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia sampai Tuhan memanggil kami pulang. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Tuhan dalam keterbatasan kami, dalam situasi kami. Kami mau tetap setia Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Engkau baik, dan Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Engkau tetap baik. Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami, untuk perkataan sia-sia, perkataan ngomel,
perkataan marah yang kami ucapkan, hati yang marah, pikiran yang salah, Tuhan, keputusan yang salah yang kami ambil, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kalau sebentar seperti wanita ini Tuhan, seperti Maria, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan di tempat ini, termasuk kepada hamba-Mu. Roh Kudus, tolong kami, kuasa-Mu tidak terbatas. Berbicaralah kepada roh setiap kami, kuasai setiap kami Roh Kudus. Tolong kami untuk mengerti, nangkep dan lakukan perintah Tuhan. Kami tidak menunda-nunda, kami tetap lakukan apapun yang terjadi, situasi apapun yang saat ini sedang kami alami. Kami mau tetap Tuhan menjadi pelaku firman dan bukan hanya jadi pendengar. Terima kasih Tuhan untuk malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk melayani setiap kami, berjaga-jaga atas kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk perlindungan Tuhan atas tempat ini, peralatan yang kami pakai, sahabat-sahabat kami, papi mami juga Tuhan, adik-adik kami, baik yang hadir secara onsite maupun yang akan melihat secara online. Tuhan, mohon perlindungan-Mu atas setiap kami, juga opa oma, mbak suster Tuhan, kami juga mohon perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih banyak, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus setiap pekerjaan dari pemerintah, penguasa, penghulu dunia, roh-roh jahat di udara yang berusaha mengganggu kami, membuat pikiran kami melayang-layang, membuat kami gak ngerti, gak konsentrasi. Segala manifestasi pekerjaan si jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan takut akan Tuhan, hikmat, pengurapan, kasih karunia Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, pengurapan, kemampuan daripada Tuhan sendiri untuk kami ngerti dan kami nangkep dan kami lakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, mari katakan amin. Kita yang siap melakukan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk teman-teman, sahabat-sahabatku. Shalom papi mami, baik yang hadir hari ini maupun yang melihat secara online. Shalom sahabat-sahabatku, baik yang hadir hari ini maupun yang saat onsite maupun yang online. Shalom adik-adik, shalom semua. Oke, hari ini judulnya Kasih Setia Tuhan. Coba Kak. Ya, terima kasih Kak. Kasih setia Tuhan itu tidak berkeputusan, baik keadaan kita baik ataupun tidak baik, ya, tidak pernah putus. Nah, kasih setia Tuhan bahkan ada di padang gurun. Padang gurun itu apa sih Kak? Nah, saya sering dengar istilah padang gurun. Padang gurun ini adalah tempat yang kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget, dan hampir-hampir, kalaupun ada, nggak banyak, hampir-hampir tidak ada kehidupan di sana. Ada, tapi sangat-sangat sedikit, gitu ya. Binatangnya ada, tapi sedikit. Pohon yang bisa tumbuh ada, tapi sedikit. Jadi serba sulit, kehidupan yang serba sulit. Artinya adalah kasih Tuhan, kasih setia Tuhan di padang gurun adalah sekalipun hidup kamu, ya hidup kita sedang sulit hari-hari ini, tapi kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah putus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Coba teman-teman next. Nah, Matius 4 ayat 1 dan 2 bilang begini. Maka Yesus, Tuhan Yesus dibawa oleh roh, ya, rohnya ini besar, yaitu roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Nah teman-teman, Tuhan Yesus itu gak perlu loh masuk padang gurun. Benar gak? Gak perlu loh. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau masuk padang gurun? Karena begini, tujuannya cuma satu. Tuhan Yesus mau merasakan penderitaan manusia, supaya Tuhan Yesus bisa menolong kita dengan cara yang tepat. Dan kalau Tuhan Yesus bisa dan menang, kita juga pasti bisa. Amin. Gitu loh. Nah, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam puasa enggak makan di padang gurun. Oh, itu panas banget. Saya pernah waktu itu ke Mesir sebelum masuk Israel. Itu saya ngelewatin padang gurun, itu enggak enak banget, tempatnya kering kerontang, gersang, enggak enak banget gitu ya. Nah, teman-teman,
Tuhan itu memberikan satu, mau ngomong sama kita, aku ini tahu loh perasaan kamu, aku ini merasakan loh apa yang kamu rasakan, aku ini bukan Allah yang cuek, yang budak, yang tuli, yang bisu, yang buta, yang gak tahu apa yang kalian alami, aku tahu loh. Firman Tuhan bilang ini, aku memanggil engkau dengan nama. Jadi bukan begini, anak-anak King's Kid, papi mami King's Kid, no. Tuhan kenal siapa Timi, siapa Sasa, siapa, saya gak kelihatan gak pakai kacamata saya. Siapa? Cen, Tuhan tahu. Tuhan tahu nama demi nama, teman-teman, sahabat-sahabatku. Nah next, lanjut. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Next Kak. Nah iblis tahu nih, wah Tuhan Yesus lagi sulit nih, lagi kelaparan. Saya cobain ah. Nah teman-teman, waktu ada dalam masa sulit, iblis datang. Mana Tuhan Yesus? Kamu gak disayang, kamu anak tiri, yang lain disayang, yang lain ditolong, yang lain diberkati, kamu mana? Wah, kebohongan demi kebohongan diucapkan oleh iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Kamu kan lagi lapar kan? Perintahin. Tapi Tuhan menjawab, firman Tuhan bilang gini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti kita belajar kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Next Kak. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pada waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya, itu Mazmur 91 loh. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya begini teman-teman, sahabat-sahabatku, papi mami. Iblis tahu firman Tuhan. Tetapi dipakai untuk menipu kita, diputar balik. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan sendiri. Nah kalau iblis aja tahu firman Tuhan, masakan kita yang anak-anak Tuhan gak pernah mau baca Alkitab. Orang yang gak pernah baca Alkitab akan gampang sekali ditipu sama iblis. Makanya Tuhan kasih contoh, Tuhan bilang ini, Tuhan Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa Tuhan pakai firman? Nanti kita belajar yang berikut. Next Kak. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, dibawa ke tempat tinggi. Nih, lihat nih. Kerajaan-kerajaan akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku, kata iblis. Tapi firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus memakai firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis pergi, lalu malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Nah teman-teman, dari tadi 3 contoh kita lihat, Tuhan Yesus selalu menjawab dengan firman. Tuhan Yesus selalu menjawab dengan firman. Kenapa ya? Next Kak, karena begini teman-teman. Ini jawabannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu bumi belum ada, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, dengan perkataannya sendiri. Jadi bintang, jadi langit, jadi matahari bulan, jadi guguk,
jadi meong, kucing. Diciptakan dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan bilang gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang baca Alkitab, makanya yuk please teman-teman, sahabat-sahabatku, papi mami, adik-adik. Apapun situasi kita hari-hari ini, mari mulai kembali baca Alkitab. Supaya kita tahu kasih Tuhan itu ada loh. Kasih setia Tuhan itu ada loh. Bahkan di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun ada loh. Tuhan gak pernah ninggalin kita loh. Teman-teman tahu gak sih? Ada sebuah cerita ya di Alkitab. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tetapi Alkitab bilang begini. Baju mereka gak pernah robek. Sepatu mereka nggak pernah rusak, bayangin. Mana ada toko sepatu di padang gurun, benar gak? Nggak ada toko baju di padang gurun. Tetapi Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka. Sekalipun keadaannya sulit, tetapi Tuhan tetap memelihara. Kan ada lagunya kan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan beserta dengan Tuhan Yesus setiap hari. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri langsung kita bilang gini, Tuhan itu ada gak sih? Tuhan gak pernah nolong saya. No, Tuhan itu ada. Ada. Makanya dibilang firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bukannya torch, you know torch? Bukannya api gede, tetapi pelita. Pelita itu apa ya? Senter. Kalau mati lampu ambil senter kan, sinarnya kecil kan, benar nggak kalau senter? Cuman beberapa senti di depan, berapa meter di depan. Kan ada lagunya, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya kalau kita pakai firman Tuhan, hari demi hari kita akan mengerti, oh Tuhan itu baik ya. Tuhan gak pernah ninggalin saya ya. Waktu saya ditinggal sama papa saya bilang kemarin itu saya kesaksian, saya ini menganggap diri saya orang yang paling Tetapi sekarang saya bilang gini, Tuhan saya adalah orang yang paling beruntung. Masalah masih ada. Tetapi saya tahu bahwa setiap detik dalam hidup saya dipelihara sama Tuhan. Dijagain sama Tuhan, dikasih kekuatan sama Tuhan. Nah, pelajaran pertama, kasih setia Tuhan di padang gurun yang pertama. Next Kak, tidak pernah habis. Ayatnya dari mana? Coba Kak, next. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Artinya gak pernah habis, stoknya selalu ada. Coba sekarang kita tambahin yuk. Kita ngomong gini sama diri kita, ini yang saya lakukan setiap pagi. Saya bilang begini, saya kasih contoh. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan untukku. Nanti sebut namanya, untuk Lisa, namanya siapa? Cencan, Sasa, siapa lagi? Sebut namanya, Timi. Kasih setia, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk Lisa. Tak habis-habisnya rahmat-Nya untuk Lisa. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan untuk Lisa. 3 kali, bisa? Coba praktek. 1, 2, 3. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk, sebut namanya. Untuk Lisa. Jangan sebut Lisa, itu nama saya. Nama kamu masing-masing sendiri. Ulang ya. 1, 2, 3. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk Lisa. Sebut namanya. Tunjuk dadanya. Tunjuk dadanya sayang. Ya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya untuk Lisa. 1, 2, 3. Tak habis-habisnya rahmat-Nya untuk, sebut namanya. Terakhir, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu untuk Lisa. Untuk
teman-teman. Diulang ya, papi mami juga boleh. Ini praktek tiap hari dan teman-teman akan ngerasain, papi mami, sahabat-sahabatku, teman-teman akan ngerasain ada kekuatan ekstra untuk kita mampu melalui hari itu bersama dengan Tuhan. Coba ya sekali lagi, 1, 2, coba bangkit berdiri. Coba bangkit berdiri. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk Lisa. Tak habis-habisnya rahmatnya untuk Lisa. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu untuk Lisa. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Jadi selalu ingat tiap pagi. Kasih Tuhan gak pernah habis buat saya. Selalu baru tiap pagi. Hari ini saya akan kuat karena saya jalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, yang terakhir. Kasih setia Tuhan di padang gurun. Sayangnya gak semua nih teman-teman. Next Kak. Gak semua ngerasain. Hanya bagi mereka yang rendah hati dan bertobat. Ada ayatnya, coba kita buka. Next Kak. Kasih setia Tuhan hanya bagi mereka yang rendah hati dan bertobat. Ayatnya bilang begini. Ini saya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya dan kepada orang yang mencari Dia. Jadi, baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Hanya orang yang rendah hati, yang percaya Tuhan pasti tolong saya. Jadi saya akan berhenti ngomel, saya akan berhenti marah-marah, saya akan berhenti cari siapa saja yang bisa saya salahin. Saya akan tinggal tenang, saya akan bilang begini, Tuhan kau baik, saya percaya kau sanggup menolong saya. Orang yang rendah hati bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau orang yang gak rendah hati, emang Tuhan bisa ya nolong saya? Kayaknya Tuhan gak bisa deh nolong saya, itu orang yang sombong. Jadi kasih setia Tuhan di padang gurun yang pertama hanya bagi mereka yang rendah hati. Yang kedua, baiklah kita belajar menjadi tabah pada waktu masih muda. Saya lihat terjemahan arti kata tabah di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya begini. Tabah adalah tetap dan kuat hati. Punya sikap tenang, sabar dan tawakal dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Punyalah sikap yang tabah. Jadi kalau hari-hari ini kita gak punya sikap yang tabah, kita ngomel, menggerutu. Saya tadi dengar ada sebuah, saya baca di Kompas kalau saya gak salah ingat, atau di YouTube saya lupa lihat. Saya ngeliat berita ada anak gitu ya. Oh di IG. Mereka minta bantuan dana karena ditinggal sama papanya. Karena anaknya anak ABK. Dengar baik-baik teman-teman. Sahabat-sahabatku, papi mami. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis sekalipun di padang gurun. Amin. Amin. Dan mereka itu hanya tersedia bagi mereka rendah hati dan bertobat. Jadi mulai stop ngomel. Ayo mulai stop yuk menggerutu. Mulai stop yuk enggak sabaran. Ayo mulai belajar mengucap syukur. Mulai jadikan ini satu kebiasaan. Tuhan, terima kasih ya, hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Karena kenapa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu untuk saya. Next Kak, hanya 2 poin hari ini, gak usah panjang-panjang. Kasih setia Tuhan di padang gurun. Yang pertama, tidak pernah habis. Yang kedua, hanya bagi mereka rendah hati dan bertobat. Saya berdoa teman-teman. Masuk menjalani tahun ini. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang patah, tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Semuanya lulus sampai garis finish. Yang mau katakan amin. Papi mami, sahabat-sahabatku, adik-adik, kesulitan apapun,
Sebesar apapun kesulitan kita, jangan pernah lupa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Kalau teman-teman ada di dalam padang gurun hari-hari ini, ayo belajar bilang ini, Tuhan tolong aku. Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Jadikan ini satu kebiasaan. Tuhan terima kasih Engkau baik. Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu, Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar setiaan-Mu Tuhan. Teman-teman, selama kita hidup di bumi, gak ada yang, Alkitab gak pernah bilang ini, kamu gak akan ngalamin masalah, no. Orang yang percaya Tuhan, yang gak percaya Tuhan, semuanya ngalamin masalah. Tahu yang berita Turki? Tahu yang berita Suriah? Sudah tembus 20.000 yang meninggal, 20.000 lebih. Tidak ada yang lepas dari masalah, tetapi bedanya adalah waktu orang mencari Tuhan, waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan gak pernah habis. Saya udah baca ya di IG, di koran ya, di Kompas, di CNN, di BBC, saya lihat begini, ada banyak mujizat-mujizat di tengah bencana alam itu. Ada bayi diketemukan, ada papi mami diketemukan, ada mujizat-mujizat gitu ya. Hidup kita mungkin gak baik sekarang, tetapi dengar, kasih setia Tuhan gak pernah habis. Amin teman-teman. Masa depanmu bukan masa depan suram. Saya udah kesaksian kan yang bulan lalu, saya ngeliat dengan kepala mata saya sendiri, ada satu anak murid King's Kid, teman kalian, itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, memenangkan mbaknya sebelum dia meninggal. Ada rencana Tuhan. Kakak juga minggu lalu, bulan lalu kakak kesaksian, Nick Yujijik, masih ingat? Gak punya tangan, gak punya kaki, tapi papi maminya bilang gini, kamu anak spesial Nick, kamu hamba Tuhan, kamu dipakai oleh Tuhan. Sebodoh amat orang lain ngomong apa tentang kamu, tapi saya melihat rencana Allah besar dalam hidup kamu. Rencana Allah besar dalam hidup kalian teman-teman, sahabat-sahabatku, adik-adik. Kalian mungkin gak lihat sekarang, tapi kalau hari ini kalian berkata begini, Tuhan aku percaya, aku spesial, aku berharga di mata Tuhan. Sebab aku adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kasih setia Tuhan tak habis, pernah habis dalam hidupku. Kalian akan lihat nih. Mungkin gak cepet ada prosesnya, tapi kalian akan lihat waktu kalian bilang, Tuhan pakai aku, ini aku Tuhan, pakai aku mau Tuhan, aku mau. Kalian lihat, Tuhan akan merubah hidup kalian. Tuhan akan memakai kelemahan kalian untuk dipakai jadi alatnya Tuhan. Sekarang teman-teman, saya undang teman-teman, kalau teman-teman mau didoakan, teman-teman bilang gini, Tuhan aku mau dong dipakai sama Tuhan. Aku tahu aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, tapi aku mau dong, aku mau jadi alatnya Tuhan. Teman-teman bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, kasih Tuhan tak berkesudahan. Yang bangkit berdiri boleh maju ke depan. Saya undang Kaliana, Kalusi ada? Tak Kalusi ada? berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap nyanyikan lagu ini pagi, teman-teman, sahabat-sahabatku. baru Setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Kami percaya gak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Kasih-Mu, kasih setia Tuhan ada bahkan di dalam padang gurun. Tuhan terima kasih. Tuhan mau lihat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, pakai mereka. Saya undang Kalani juga boleh maju ke depan. Selalu baru
bantu mendoakan. Kak Lucy juga boleh bantu mendoakan. Baru setiap pagi besar setia. Silakan Kak. Kak Lucy, Kak Lani boleh bantu mendoakan sahabat-sahabat kita. Besar setia kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia. Sebelum kita tutup, minta tolong dimunculin ayat yang tadi Kak, tidak bersudahan kasih setia Tuhan. Kita sekali lagi bilang begini sama ayat yang tadi Kak, tidak bersudahan kasih setia Tuhan, bukan lagu yang ayat. Slide yang berikut, yang sebelumnya Kak, sorry. Yang ayat. Ratapan 3:22-23 Kak, yang tadi Kak di slide. Ya oke, teman-teman sebelum kita duduk, sekarang bilang begini sama dirinya sendiri. Yang tadi kita praktekin, 1, 2, 3. Tidak bersudahan kasih setia Tuhan untuk saya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya untuk saya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu untuk saya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman silakan duduk. Udah, teman-teman, terima kasih ya Kalisa buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Angkat tangan dong. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak pernah habisnya di dalam hidup kita semua adik-adik. Oke, terima kasih. Nah adik-adik, ada teman kita yang baru adik-adik. Nah pasti kalau ada teman yang baru kita senang. Kita nyanyikan lagu ini. Siapa teman baru? Ayo adik-adik kita nyanyikan. 1, 2, 3. Teman baru, siapa dia? Siapa teman baru? Siapa namanya? Siapa teman baru? Siapa ya teman baru? Namanya Marvin ya. Ayo maju di depan dong. Ayo nyanyi dong. Siapa teman baru? Siapa dia? Siapa teman baru? Siapa namanya? Sekali lagi. Siapa teman baru? Siapa dia? Siapa teman baru? Siapa namanya? Tepuk tangan dong. Siapa namanya? Marvin. Siapa namanya? Marvin bilang begini teman-teman. Marvin minggu depan datang lagi ya. 1, 2, 3. Marvin minggu depan datang lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong. Nah Marvin ini hadiah. Doa.
Ayo adik-adik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat karyamu yang besar atas hidup kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami bisa melihat bahwa kasih Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan terus rendah hati dan diperbaharui di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa khususnya buat Kalisa Tuhan. Engkau Tuhan berkati Kalisa yang telah menyampaikan firman-Mu. Berikan dia kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat papi mami yang ada di tempat ini. Opa oma yang ada di tempat ini, bahkan adik-adik kami. Kami ada di dalam satu kasih Tuhan. Untuk satu nama Yesus yang kami sembah, yaitu Engkaulah Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang berkati mereka di tempat ini. Papi mami, opa oma yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati seluruh hidup mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan anak darah domba anak Allah ada bagi setiap mereka. Demikian juga adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Apa yang mereka dengar lewat firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah menjadi rema dalam hidup mereka. Biarlah semuanya itu mereka lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu ini Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami, kiranya tangan-Mu yang selalu menyertai Tuhan. Tangan-Mu yang selalu melindungi. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami serahkan adik-adik kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kembalikan setiap kami Tuhan minggu depan ke tempat ini tanpa kekurangan apapun untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami hendak menerima berkat yang terindah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari adik-adik dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di onong permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua sudah diterima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.